Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai ayat 21. Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 21. Persilakan. Keluaran 27. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh apinya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni cara-cara tembaga, dan pada cara-cara itu haruslah kau buat 4 kilom tembaga pada tempat itu. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalan mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalurnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, 15 hasta layar, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Pasal 26 sudah kita baca dan teman bersama berkenaan dengan tabernakel, dengan ukuran sudah diatur dengan jelas bagaimana pengalaman Musa di hadapan Tuhan, mana Tuhan menyatakan itu kepadanya. Pada pasal 27 berkenaan dengan apa yang harus ada di dalam kemah pertemuan itu atau dalam tabernakel. Yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini berkenaan dengan pentingnya Musa menyiapkan mezbah korban bakaran. Dalam ayat-ayat ini kita menemukan di sana berkenaan dengan
bahan-bahannya harus digunakan, dan juga ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dimulai dari katakan di ayat yang pertama, haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, dan ukuran-ukurannya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ayat yang ketiga, ayat kedua tentang tanduk-tanduknya, juga kuali-kualinya di ayat 3, kemudian kisi-kisi di ayat 4, jala-jala di ayat 5, lalu kayu pengusungnya di ayat 6. Dan ayat yang 8 katakan bahwa mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Ini mesbah korban bakaran yang harus dibuat oleh Musa sebagai komponen yang penting di dalam tabernakel. Tentu kita bertanya, apa fungsi dari mesbah korban bakaran? Yang jelas untuk membakar korban bakaran di hadapan Tuhan. Nanti di kitab Imamat kita akan belajar berkenaan dengan macam-macam korban dan peruntukannya atau fungsinya masing-masing. Tapi pokok penting yang harus kita renungkan di bagian ini bahwa adanya mesbah korban bakaran mengindikasikan dengan jelas bahwa di dalam tabernakel ini umat Tuhan harus menyelenggarakan ritual untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa fungsinya korban itu? Tentu untuk suatu korban yang harum di hadapan Tuhan dan berkenaan dengan penghapusan dosa, dan juga korban-korban pujian dan yang menyenangkan hati Tuhan yang akan kita pelajari bersama di Imamat. Tapi dari bagian ini jelas bahwa alatnya atau bahannya yang harus disiapkan yaitu mesbah korban bakaran dengan bahan-bahan yang terbaik dan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, sistem korban sesungguhnya adalah ketetapan Tuhan berkenaan dengan bagaimana seharusnya umat Tuhan itu datang mendekat pada Tuhan. Bahwa untuk menghampiri Tuhan Allah yang Maha Kudus itu harus datang dengan iman, dan ekspresi iman dari umat itu dimanifestasikan, diwujudkan dengan kesediaan untuk mempersiapkan segala sesuatu Tuhan harapkan dengan penataan yang tepat, baik ukuran maupun bahan, dan juga nanti dengan kriteria korban yang berkenan pada Tuhan, dan juga pelaksanaan dari ritual itu sehingga itu berkenan pada Tuhan. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19 ini berkenaan dengan pelataran. Juga kita temukan di rentang ayat ini berkenaan dengan bahan-bahannya maupun ukuran-ukuran yang diatur semua oleh Tuhan. Termasuk dikatakan di ayat 19, adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patok dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Jadi pelataran pun dibuat sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa, baik ukurannya maupun bahan-bahannya. Dan ayat 20 sampai 21 ini berkenaan dengan minyak zaitun untuk lampu. Haruslah kau perintahkan pada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Dan di dalam kemah pertemuan itu di depan tabir yang menutupi hukum tabut Tuhan, Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari pagi sampai petang. Jadi ini juga Musa harus menyiapkan minyak zaitun untuk lampu, dan Harun dan anak-anaknya akan melayani di dalam bait Tuhan itu, dan kemudian dikatakan di sana menyalakan lampu itu dari petang sampai pagi sehingga tetap menyala di hadapan tabut Tuhan. Jadi ini 3 komponen penting kita temukan di pasal 27 berkenaan dengan komponen-komponen dari tabernakel. Ada bagian-bagian yang lain atau komponen yang lain akan dipaparkan di pasal berikut. Nah, fungsinya tadi kita sudah melihat untuk mesbah korban bakaran adalah untuk korban bakaran, kemudian pelataran rumah Tuhan, pelataran dalam tabernakel ini untuk menjadi bagian di mana umat itu masuk ke dalamnya dan kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual korban bakaran dan sebagainya, dan juga minyak zaitun yang murni untuk lampu yang terus menyala dan ada dalam pengawasan dari Imam Harun dan anak-anaknya. Nah, di dalam Ibrani pasal 9 kita menemukan berkenaan dengan
dua hal penting tentang kekristenan yang membuat kekristenan itu berbeda dengan semua kepercayaan atau keyakinan yang lain, yaitu substitusi dan finalitas Kristus itu. Ibrani pasal 9 ayat yang saya ingin bacakan bagi kita, ayat 13-14 dan kemudian ayat 25-28 dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi mendekat pada Allah dengan sistem korban, dengan kriteria dan perlu ritual yang tepat di dalam perjanjian lama, tapi sudah tergenapi dalam Kristus yang membawa dirinya sendiri sebagai korban yang tak bercacat celah, dan oleh darah Kristus itulah setiap orang yang percaya punya hak istimewa untuk berjumpa dengan Allah yang kudus. Dan kemudian dalam ayat yang ke-25 dikatakan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Jadi dari Ibrani pasal 9 ini jelas sekali bahwa korban yang sempurna tak bercacat celah yaitu adalah Kristus sendiri, dan itu korban satu-satunya yang sempurna, dan sudah semua itu sudah dilaksanakan melalui peristiwa Via Dolorosa itu sekali untuk selama-lamanya. Tidak akan ada korban yang lain lagi karena dialah korban satu-satunya yang sempurna itu. Jadi ini yang membuat kekristenan itu unik, bahwa keselamatan yang disediakan bagi manusia berdosa hanya terjadi dan dialami ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah satu-satunya korban yang sempurna dan dia sudah berkarya sekali untuk selamanya, sehingga dialah yang layak untuk disembah, ditinggi, diagungkan. Dia harus disambut sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena itu betapa bersyukurnya setiap orang sudah menyadari dosanya dan kemudian menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena tidak perlu melakukan lagi ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel itu, karena Kristuslah korban yang sempurna, substitusi, dia korban pengganti satu-satunya yang sudah mengganti manusia berdosa di kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit, dan menyediakan pengampunan dosa, hidup kekal, serta status yang baru sebagai anak-anak Allah pada setiap orang yang percaya padanya. Dan dia sudah mengerjakan karya penebusan sekali untuk selamanya. Tidak ada Mesias yang lain, tidak ada Mesias yang akan datang lagi, karena Yesus Kristuslah Sang Mesias satu-satunya. Karena itu dari bacaan kita pagi ini, amanat teks yang dapat kita ambil yaitu bahwa Yesus Kristus adalah korban satu-satunya yang sempurna untuk menebus manusia dari dosa. Aplikasi bagi kita semuanya, sudahkah saudara dan saya bersyukur karena melalui iman pada Kristus, kita sebagai anak-anak Allah memiliki hak istimewa untuk langsung hadap Allah yang Maha Kudus. Dan yang kedua, maukah saudara dan saya memberitakan Kristus kepada mereka yang belum beriman padanya demi keselamatannya? Kita respon dengan mengambil langkah konkret untuk memberitakan Kristus Tuhan, ya, yang sudah menembus kita, dan biarlah itu juga didengar oleh banyak orang kerinduan kita. Mereka pun boleh menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yang kita responi dengan satu lagu, Yesus Kau Kebenaran. Biarlah kita terus fokus pada Yesus
yang telah berkorban untuk kita semuanya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, menurut anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagiku, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagiku, hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku meluk anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Haleluya. Kalau ku hidup bagiku, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagiku, aku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Biarlah kita saat ini terus mengucap syukur karena Yesus menjadi korban satu-satunya dan hanya sekali untuk selamanya menebus dosa kita
dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam Yesus. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosaku yang sekali dan untuk selama-lamanya, dan korban itu yang sempurna yang bisa memberikan hidup kekal. Dan kami mau terus Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus dan firman-Nya. Kami terus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, semakin banyak orang mengenal Yesus dan firman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus.